على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيران فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا هذا إلا رجل يريد أن يصدقكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'udzukum billahi umuri laylatna wa qurana thumma ma bisa'ibikum in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Qul ma za'altum min ajrin wa lakum إلا الله وعلى كل شيء شهيد. قل إن ربي يبرئ بالله علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللتم فإنما أضل على نفسي وإني اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. As-Saba, surat Saba ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan
apa-apa yang disampaikan oleh utusan min nadhirin, dari memperingatkan, illa qala mutrafuha, kecuali berkata mutrafuha, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya apa yang engkau sampaikan dalam risalahnya itu, bihi dengannya, kafirun kami mengingkarinya. Jadi orang kaya, orang yang bermewah-mewah hidupnya, borjuis, kadang kekayaannya, kemewahannya menjadikan hijab dari datangnya petunjuk. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada, dan kebanyakan orang yang hidup mewah itu, yang merasa dirinya kaya raya itu, berkata, nahnu aktsaru amwalan, kami sesungguhnya banyak amwal, banyak harta, wa auladan, atau kami banyak anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab karena kami banyak anak dan banyak harta. Jadi keyakinannya orang yang kaya raya, orang yang hidupnya mewah, tidak mau terhadap petunjuknya Allah, kekayaannya, kemewahannya menjadi hijab datangnya petunjuknya Allah. Kebanyakan dari mereka akan berkata, nahnu aktsaru amwalan, dan sesungguhnya kami banyak hartanya, wa auladan, dan sesungguhnya kami juga banyak anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab karenanya. Jadi pede orang yang hidup mewah, orang yang kaya raya, yang banyak hartanya, banyak anaknya, pede bahwa dengan kekayaannya dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Kul, katakan ya Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha, sesungguhnya Tuhan kami, Tuhanku, yabsutur rizqa liman yasha, akan melapangkan rezeki liman yasha, bagi manusia, bagi mereka yang dikehendakinya. Wa yaqdiru, dan sebaliknya Allah akan menyempitkan rezeki bagi mereka yang dikehendakinya pula. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, melainkan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya hakikat dari itu semua. Jadi yang melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sesama manusia, itu hanya perantara. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan bukanlah karena harta kalian, wala auladukum, dan bukan karena anak kalian, billati tuqarribukum, yang menyebabkan kalian dekat, indana, dengan kami, kata Allah, zulfa, kedudukannya dekat, illa, kecuali man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi, maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu, lahum, miliknya, jazaa'ud dhi'fi, balasan yang berlipat-lipat, bima amilu, dari apa yang mereka kerjakan, yaitu amal soleh, wa hum fi ghurufati aminun, maka mereka akan dimasukkan ke dalam ghurufat, ke dalam ruang-ruangan, aminun, yang aman, yaitu surga.
walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdarun. Dan orang-orang yang bersikeras menentang fi ayatina, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, terhadap ayat-ayatnya Allah, bukti-bukti dari kekuasaannya Allah, mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdarun, maka balasan bagi mereka fil 'adzabi akan berada di dalam azab, muhdarun mereka akan dihadirkan, yaitu di dalam neraka. Allah menegaskan sekali lagi, kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha, katakan ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambaku, wa yaqdirulah, dan juga Allah lah yang menyempitkan rezeki bagi mereka yang dikehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa yang mereka infakkan, min syai'in, dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya barang yang mereka infakkan itu, wa huwa khairur raziqin, Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi rezekinya akan diganti yang lebih baik. Manja abil hasanati fahuwa khairum minha, siapa-siapa orang datang, manja abil hasanati, siapa-siapa orang datang dengan membawa satu kebaikan, fahuwa, maka baginya khairum minha, kebaikan dari apa yang mereka bawa tadi. Ada juga di ayat lain, manja abil hasanati fahuwa asruna amsalihha, siapa-siapa orang yang membawa satu kebaikan, menginfakkan hartanya satu saja, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang mereka bawa tadi. Kalau sampean berinfak di jalannya Allah 10.000, maka Allah hakikatnya akan mengganti 100.000. Kalau sampean berinfak 100.000, hakikatnya Allah akan mengganti minim 1 juta. Bisa saja rahmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bisa saja hartanya dilipat gandakan oleh Allah. Bisa saja anak-anaknya disolehkan oleh Allah, rajin ibadahnya. Bisa saja kehidupannya dibahagiakan oleh Allah, dikeluarkan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu balasan bagi satu kebaikan yang mereka bawa. Bayangkan kalau ratusan ribuan kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan melakukannya dengan ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain, pastinya itu akan didapatkan di dunia juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Saba ini, kebanyakan orang kaya raya menghijab dirinya dari petunjuk Allah. Bahkan terhadap utusan di zaman dulu, di zamannya Nabi Muhammad dan para rasul terlebih dahulu, setiap datang fi qaryatin min nadhirin wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, setiap apa yang dibawa oleh rasul-rasul fi qaryatin, di sebuah negara. Qaryah itu negara atau wilayah, atau sekarang itu kota-kota, karena sekarang qaryah diganti baldah, negara. Qaryah ini wilayah-wilayah atau kecamatan-kecamatan atau kota-kota, bahkan kelurahan-kelurahan, desa-desa, atau bahkan RT-RT.
Wa ma arsalna fi qaryah, dan barang siapa diutus oleh Allah ke qaryah, ke dalam suatu wilayah, min nadirin, untuk memberikan peringatan, kebanyakan orang yang kaya raya akan menjawab illa qala mutrafuha, kecuali mereka akan berkata matrafuha, orang yang hidupnya mewah, bergelimangan harta, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya apa yang engkau bawa itu, yang engkau sampaikan itu, risalah itu, kafirun, kami mengingkarinya. Wa qalu, dan kebanyakan orang yang hidupnya mewah itu berkata, nahnu akatsaru amwalan wa auladan, sesungguhnya kami ini lebih kaya, lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya, yang menandakan bahwa dirinya, status sosialnya rata-rata lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Dengan merasanya seperti itu, merasa dia diprioritaskan oleh Allah. Tidak, kata Allah. Qul, katakan ya Muhammad, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, sesungguhnya Tuhanku yang akan melapangkan rezeki bagi mereka yang dikehendakinya, dan sebaliknya wa yaqdir, dan Allah akan menyempitkan rezeki bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan dari mereka manusia tidak mengetahuinya. Terus dijawab lagi sama Allah, wa ma amwalukum wala auladukum, katakan ya Muhammad, bukan karena harta mereka, bukan karena anak-anak mereka, billati tuqarribukum, yang dapat mendekatkan mereka, indana, di sisi kami, zulfa, kedudukannya, illa, kecuali man amana wa amila sholih, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya sangat dekat, kecuali man amanah wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang yang ada imannya di dalam dadanya, dan wa amila sholihan, dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun, maka bagi mereka semua jazaa'ud di'fi, balasan yang berlipat-lipat, barokahnya dilipat gandakan oleh Allah, hartanya juga dilipat gandakan oleh Allah, anaknya juga dibarokahi oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi kalau mereka beramal soleh, balasannya soleh. Wahum fil ghurfati aminun, dan mereka besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke sekat-sekat aminun yang sangat aman, yaitu di dalam surganya Allah. Namun bagi mereka yang menentang, walladzina yas'auna fi ayatina, bagi orang-orang yang menentang kekuasaannya Allah, petunjuk-petunjuk yang datang kepada mereka, mereka tidak mau mengingkarinya. Karena apa? Kebanyakan utusan, kebanyakan pewaris dari para nabi, kebanyakan orangnya tidak kaya, orangnya biasa-biasa saja, melambangkan kalau tidak kaya katanya tidak hebat, kalau tidak kaya katanya tidak takwa. Jadi mereka merasa orang yang kaya raya itu takwanya lebih hebat daripada yang miskin. Kebanyakan utusan yang diutus, yang memberikan peringatan, pewaris dari para nabi, kebanyakan kehidupan ekonominya sangat lemah. Memang ujiannya bagi mereka, bagi kiai-kiai, bagi ustadz-ustadz, bagi gus-gus, kebanyakan ujiannya bagi mereka dalam keimanannya diuji dengan hartanya yang pas-pasan. Wa auladan, kadang dia nggak punya anak. Makanya orang yang punya anak, mereka bangga karena punya anak banyak, dan menganggap orang yang nggak punya anak tidak beriman kadang sama Allah, melemahkan, melecehkan. Kiai kok mau ngandani aku sing sugih, tak punya anak aja kok ngandani aku yang banyak anak. Lakon sopo. Siapa-siapa orang yang menentang kepada ayat-ayatnya Allah, mu'ajizinah, maka Allah akan membalasnya, ulaika, bagi mereka, fil adzabi muhdarun, kepada adab
yang dihadirkan oleh Allah bagi mereka yaitu neraka. Hanya ditegaskan sekali lagi masalah rezeki, masalah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku Allah yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki liman yasha, bagi mereka yang aku kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambaku, wa yaqdirulah, dan aku pula yang akan menyempitkan rezeki bagi mereka yang aku kehendaki, kecuali wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan bagi mereka yang menginfakkan sebagian dari rezekinya, fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi rezeki. Pasti rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita di dalam dada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beramal saleh, bisa berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan rezeki yang kita infakkan di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan dengan keikhlasan hati, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya